kami Tuhan, untuk masuk dalam kedewasaan yang lebih lagi. Buat setiap kami belajar bagaimana menjadi dewasa tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Mari Roh Kudus arami kami. Mari Roh Kudus ajari kami. Mari Bapa, mari Yesus, beri kami kemampuan dan anugerahkan pertumbuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Biarlah Engkau sendiri yang membawa kami dari sebuah level ke level yang lain. Dari satu iman kepada iman yang lain. Dari satu kasih kepada kasih yang lain. Dari satu kedewasaan kepada kedewasaan yang lain. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Silakan duduk. Saudara, sore hari ini kita akan teruskan. Saya sedikit memberikan dari sudut yang berbeda, saudara, tentang kedewasaan. Saudara, saya usahakan bicara 45 menit karena saya mesti langsung ambil pesawat ke Nabire, saudara. Besok pagi dan sore saya ada seminar dan KKR untuk remaja, untuk pemuda maupun untuk dewasa di Nabire. Doakan saya percaya Tuhan sedang bergerak dengan sangat ajaib di seluruh dunia. Saudara, kedewasaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan umur. Saudara, bukan umur yang menjamin kita disebut dewasa. Saudara, saya melihat kedewasaan ada 3 aspek. Saudara, satu jelas aspek tubuh. Yang satu adalah aspek jiwa. Yang ketiga adalah aspek roh, saudara. Saudara, dan seringkali tanpa sadar kita berpikir kalau tubuh secara umur bertambah, maka otomatis dia juga bertambah. Belum tentu. Saudara, kita tahu ada yang badannya gede. Umur 8 tahun badannya gede. Tapi cara mikirnya, saudara, atau saudara, dia belum dewasa. Saudara, demikian ada anak umur 5 tahun dan badannya kecil. Tapi dia bisa menjadi dewasa. Saudara, dewasa di jiwa berbeda dengan dewasa di tubuh. Dan berdewasa di tubuh dan di jiwa berbeda lagi dengan dewasa di roh. Dan saya berharap kita belajar menumbuhkan ketiganya secara seimbang. Saudara, untuk saudara menjadi dewasa di tubuh, suka tidak suka kita mesti makan makanan yang sehat. Kita mesti mau belajar. Kita mesti membaca banyak buku. Saudara, suka tidak suka, kita mesti belajar mendengar. Saudara, itu baru di tubuh. Dan kemudian di jiwa, saudara, kita hanya bisa menjadi dewasa kalau kita bergaul. Saudara, bergaul dengan orang yang di atas. Saudara, bergaul dengan teman yang sejajar dengan saudara. Dan saudara, bergaul dengan orang yang di bawah saudara. Kalau kita ini tidak punya pergaulan, kita tidak digesek, kita tidak dilatih, kita tidak bergaul dari berbagai aspek, maka saudara tidak akan pernah menjadi dewasa secara jiwa. Beberapa orang, saudara, dari kecil sampai besar, dia bergaul dengan orang-orang yang sama dengan dia. Ini menyebabkan sebuah kekerdilan di jiwa. Misalnya nih, saudara ini orangnya pendiam. Dan saudara sangat takut dengan orang yang galak seperti saya. Dan kemudian saudara mainnya terus sama orang yang pendiam. Kalau saudara lihat orang koleris atau lihat orang galak, saudara sudah bisa berkata begini, alergi saya. Pokoknya saya tidak bisa sama mereka. Mereka itu tidak tahu aturan. Dan saudara sudah punya penghakiman sangat banyak terhadap mereka. Maka sampai kapanpun saudara tidak akan dewasa. Saudara tidak akan dewasa di jiwa. Ada orang-orang yang dari kecil, saudara, dia selalu diturutin apapun yang dia mau. Misalnya dia anak tunggal, anak orang kaya. Saudara, usianya boleh 50 tahun.
seperti pemimpin Korea Utara. Saudara tahu? Saudara, pemimpin Korea Utara itu walaupun dia presiden pemimpin, secara jiwa dia tidak pernah dewasa. Saudara bisa bayangin ya. Saudara, ada orang lihat gambarnya ndak nangis dihukum mati. Saudara, ini cuma orang yang tidak dewasa, saudara, di jiwa yang melakukan seperti itu. Kalau saudara ke sana, saudara akan tahu. Misalnya basket, ada pertandingan dan dia bilang, ya, bahwa basket Korea Utara itu nomor 1 di dunia. Juara melawan Amerika, didatangkan dari Amerika dan sudah dipesan, pokoknya kamu harus kalah ya di situ ya. Karena buat mereka, buat dia harus menang. Timnya harus menang. Karena sampai dipesanin begini, tim basket Amerika, kalau sampai tim Korea Utara kalah, kami dihukum mati. Jadi demi nyawa kami, ngalahlah. Bayangin saudara, itu orang jadi presiden dengan mental seperti itu. Itu berarti jiwanya tidak pernah apa saudara? Dewasa. Saudara, dan ada lagi orang yang tidak pernah dewasa secara roh. Saudara, di Alkitab bicara sangat banyak. Saudara, salah satunya adalah Saul. Saul adalah orang yang tidak pernah dewasa secara roh. Saudara, kita tahu juga kalau saudara baca raja-raja, saudara, ada banyak raja yang menjadi raja. Dan dikatakan begini, dia mengikuti Tuhan selama zaman pembimbingnya. Tapi begitu pembimbingnya mati, saudara, orang ini mulai ngaco. Saudara, kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, dikatakan setelah Joshua mati dan semua orang yang sejaman Joshua mati, maka orang Israel berbuat semau-maunya dan mereka meninggalkan Tuhan. Ini orang tidak pernah dewasa di roh. Walaupun selama itu dia melakukan semua kegiatan agama. Saudara boleh bertahun-tahun di gereja. Saudara boleh bertahun-tahun pelayanan. Saudara boleh bertahun-tahun, saudara, bahkan menjadi seorang pemimpin. Belum tentu saudara dewasa di roh. Saudara, karena itu sangatlah penting untuk saudara tahu 3 hal ini di dalam aspek hidup kita. Saudara, kita harus dewasa, saudara, di tubuh. Kita harus dewasa di jiwa. Dan kita harus dewasa di roh. Karena itu sekali lagi saya berkata, dewasa tidak ada hubungannya dengan umur. Saudara, karena umur tidak pernah bisa menentukan kedewasaan seseorang. Saya melihat saudara, orang-orang yang secara umur masih sangat muda, tapi punya kedewasaan di roh. Dan saya lihat orang-orang yang usianya sudah sangat tua, tapi tidak ada kedewasaan sama sekali. Saudara, kita tidak bisa, oh dia sudah melayani 10 tahun, itu umur, maka jelas dia punya kedewasaan di roh. Belum tentu. Dia sudah jadi WL, sudah jadi pemain musik dari sejak kecil, maka pasti dia punya kedewasaan di roh. Belum tentu. Sekali lagi, umur tidak sama dengan sebuah kedewasaan. Amin. Saya berdoa saudara tes. Saya berdoa saudara evaluasi. Dan mari belajar jujur dengan setiap kita. Saudara, persoalan terbesar dari anak-anak Tuhan adalah dia tidak bisa jujur dengan dirinya. Dia tidak bisa objektif dengan dirinya. Saudara, ada banyak orang tidak bisa objektif dengan keluarganya. Tidak bisa objektif dengan gerejanya. Tidak bisa objektif saudara dengan pelayanannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang ibu, dia datang bilang, "Bu, maaf ya, maaf ya, maaf." Saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Saya ini mau sedikit ngomong tentang Mahanaim."
Saya bilang, ngomong aja Bu. Terus dia bilang, Bu, saya itu mohon maaf ya. Tapi Mahanaim itu dari satpam sampai kepada yang di atas. Kalau ngomong kok kasar banget ya. Saudara dan saya tersenyum. Saya bilang, Ibu dikasarin apa Bu? Ya saya pernah lupa bawa sesuatu dibilangin. Sandal jangan ditaruh di situ, taruh di tempat lain. Dia bilang gitu, gualanya itu loh. Terus saya bilang, Bu, kalau cuma begitu masih lumayan Bu. Saya bilang ya. Yang aslinya lebih mengerikan. Saya bilang. Terus mereka bilang, yang benar Bu. Jadi mereka berlaku tidak begitu, tidak cuma sama saya. Dia bilang, nah, saya itu kenal mereka Bu. Kalau mereka lagi, saya bilang tulalit. Mungkin karena capek, mungkin karena ada banyak masalah. Wah, mengerikan Bu. Saya bilang, karena kita mesti ingat, mereka biar bagaimana bekas preman, bekas pemulung, bekas pembunuh, bekas narapidana, bekas narkoba, itu menyebabkan Mahanaim itu haleluya bin ajaib. Saya bilang, saudara, dan kemudian ibunya berkata, bagaimana mungkin ibu bisa dengan santai melihat keadaan mereka. Saya bilang, kenapa mesti malu? Itu kelemahan. Bukan berarti saya terima dengan keadaan seperti itu. Saya akan terus ngomel. Ya. Saudara, saya ini jalan sama Ibu Ruth Apung. Jalan sama saya nih saudara ya, nyetir mobil. Ada orang dia ada orang yang bagian parkir. Saudara, dia cari parkir. Terus kemudian orang itu enggak tahu ngomong apa, dia mau parkir sesuatu, orangnya ngomong tuh, keluar. Sewot dia. Dan saya sampai ngomong gini, tutup dulu pintu, ulang lagi, buka baik-baik, ngomong yang sopan. Saya bilang ya. Terus masih ngomong gini, saya butuh parkir. Enggak begitu logatnya, turunin lagi. Ya. Saudara, saya ini kalau ngajarin anak Mahanaim, sampai ngajarin intonasi, nada, dan senyum. Saudara, di Mahanaim itu untuk senyum aja perlu diajarin. Saudara, untuk ngomong terima kasih saja butuh diajarin. Saudara, setiap kali ada tukang ojek apa ngasih jalan, saya bilang gini, buka kaca, ngomong terima kasih, senyum. Saya bilang ya, saudara, itu hal kecil. Dan saya berkata, saya harus objektif. Saya tahu bahwa di tempat saya itu orangnya kasar-kasar. Ya, saya harus objektif. Tapi kalau saya tidak cukup dewasa, saya akan berkata, oh enggak, Mahanaim is okay. Ya, orangnya baik-baik. Walaupun orangnya kayak singa semuanya ya. Nah, ini enggak jujur. Saudara, enggak jujur. Seringkali saudara, ada banyak orang enggak bisa jujur dengan dirinya. Setiap kali misalnya dia tersinggung, ngomongnya begini, oh enggak, saya enggak tersinggung. Saya enggak marah, tahu ya. Kata yang begitu saudara. Ini masalah. Ya, saya berdoa supaya saudara belajar jujur. Amin. Contoh yang enggak jujur lagi. Enggak jujur macam-macam saudara. Ada orang minta berkat nih, ngomong gini, Tuhan, oh lawatan butuh dana, orang di desa butuh dana, berkati saya supaya saya jadi berkat buat banyak orang. Terus saya nanya, Bu, kalau nanti Bu diberkati, berapa persen Ibu mau kasih ke Tuhan? Ya 10 tambah 10, 20% lah. Udah, jangan doa begitu. Itu enggak jujur namanya. Saudara bisa mengerti? Itu artinya doanya, kalau mau jujur doanya gini, Tuhan berkati saya butuh duit. Itu jujur. Kalau saudara serius dari hati, berkata lawatan butuh, pekerjaan Tuhan butuh, saudara harus berani berkata 80% buat Tuhan, 20% buat saya. Itu jujur.
Saudara bisa ngerti di sini poinnya? Coba jujur. Saudara itu bisa macam-macam. Saudara saya lihat, nih misalnya ada seseorang ya dipakai Tuhan ajaib. Terus kemudian kita ngomong gitu, bagus sih dipakai Tuhan ajaib, tapi berapa pengeluaran uangnya? Ya tapi, semua ada tapi. Kenapa tapi? Ngomong aja, gua iri. Kenapa dia yang dipakai bukan saya? Saudara bisa ngerti maksud saya poinnya? Semua itu ketidakjujuran. Dan saudara mungkin bungkus sekali, bungkus 2 kali, dan ke-5, ke-6 kali saudara sudah tidak kenali hatimu. Pada waktu saudara tidak mengenali hatimu lagi, maka ujungnya engkau dan saya tidak bisa berubah. Engkau dan saya tidak bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Engkau dan saya tidak bisa, saudara, dididik. Karena hati kita mulai menebal. Karena hati kita mulai tidak jujur. Dan itulah yang Tuhan berkata kepada ahli Taurat. Engkau seperti kuburan. Di luar sangat putih, tapi di dalam penuh kotoran dan tulang belulang. Jangan sampai perkataan Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Saudara, saya mau berkata jujur. Semakin tinggi Tuhan angkat saudara, semakin susah untuk jujur. Semakin saudara engkau diberkati, semakin kau punya alasan untuk menutupi banyak hal. Dan seringkali tanpa sadar, pada waktu engkau menjadi pemimpin, pada waktu engkau menjadi orang kaya, pada waktu engkau mulai di atas, bukan berarti engkau tambah dewasa. Saya melihat makin menjadi kanak-kanak. Karena itu saya berdoa malam ini, mari waspadai. Kita tidak ngomongin orang lain, kita ngomongin diri kita sendiri. Amin. Kenapa saya suka sekali lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Saya mau berkata, Tuhan, terus bongkar hatiku. Biarkan aku jujur. Terus didik aku. Terus kerjakan aku. Sampai kami tof. Sampai kami indah. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, saya ambil satu ayat. Saudara, Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, panca indera yang terlatih, ini coro yang pertama, cara yang pertama. Saudara, kedewasaan tidak terjadi sekejap. Kedewasaan dibutuhkan latihan. Tadi dikatakan apa? Panca indera yang terlatih. Saudara, saya tidak ngomong, tidak bicara saudara tentang yang jasmani. Karena waktu saya mau langsung bicara saudara tentang yang jiwani dan rohani, saya gabungkan. Saudara, di dalam hidup kita ada panca indera. Saudara, dan panca indera ini seringkali tidak dilatih. Pada saat panca indera itu tidak dilatih, saudara tidak akan pernah dewasa. Saudara, yang pertama kita ambil dari 5 saja. Kita tahu ada 5 panca indera. Saudara, pertama adalah cara lihat, cara pandang. Saudara, kalau engkau mau dewasa, engkau harus melatihnya. Begitu ada masalah datang, bam. Kalau yang tidak dewasa, cara pandangnya akan berkata begini, Tuhan tidak sayang saya. Maka itu Tuhan biarkan saya kena masalah. Tapi kalau cara pandangmu terlatih, begitu ada masalah saudara berkata, saya akan lihat mujizat lewat setiap masalah ini. Karena Tuhan sayang saya, maka Tuhan biarkan saya melewati masalah.
Itu namanya cara pandang terlatih. Saudara, kalau saudara disakiti, maka cara pandang yang tidak terlatih akan langsung berkata begini, orang itu memang benci saya. Tapi kalau cara pandangmu terlatih, saudara akan berkata begini, wih, puji Tuhan ya, orang itu dipakai jadi amplas untuk membuat saya semakin indah. Saudara, cara pandang. Cara pandang. Saudara, yang kedua setelah para pandang adalah cara apa, saudara? Dengar. Saudara, ada banyak orang yang tidak melatih cara dengar. Saudara, dia tidak pernah belajar pertama melatih suara Tuhan. Saudara, dia harus selalu mendapat suara Tuhan dari orang lain. Ini tidak dewasa. Dia masih seperti anak-anak butuh dibimbing. Saudara, tapi kalau engkau belajar dengarkan Tuhan, kau belajar dengarkan Tuhan, maka engkau akan menjadi makin dewasa. Saudara, dan kalau Tuhan bicara sama seseorang, semakin saudara dewasa, Tuhan akan bicara semakin pendek, bukan semakin panjang. Nah, ini juga banyak orang tidak mengerti. Saya mau kasih contoh, kalau saudara sudah menikah, di sini pasti banyak yang sudah menikah di atas 10 tahun. Betul kan? Nah, saya mau tanya, suamimu, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau nanya, bapak-bapak itu ya, kalau sudah menikah makin lama, makin cerewet atau makin pendiam? Kalau ngomong sama istri makin panjang atau makin pendek? Saudara, kalau makin panjang itu bagus. Ya. Tapi kenyataannya akan makin pendek, saudara. Misalnya begini, dulu waktu awal kalau minta kopi akan berkata begini, "Mah, ya, tolong buatin saya kopi ya, Mah. Pakai 2 sendok gula, saya lagi pengen yang panas, terus pengen yang rada kental." Kalau sudah 10 tahun, percayalah tidak akan ngomong begitu. Ngomongnya cuma gini, kopi. Betul enggak? Ada enggak misalnya yang sudah menikah 10 tahun dan ngomongnya begini, "Ma, pengen kopi yang manis ya, pakai 2 sendok." Ada yang gitu? Nggak ada, nggak ada. Saudara, makin kenal itu makin apa, saudara? Pendek. Saudara, kalau saudara nih di rumah ada tamu, ya, lagi ngobrol sama tamu sama suami istri. Terus mungkin nih suaminya kesel atau istrinya kesel. Nggak mungkin kan begini, masuk, yuk yang. Terus ngomong, "Saya kesel sama tamu itu, tolonglah usirin." Gitu enggak? Enggak. Ngomong cuma gini, sembari di depan tamu, Sudah mesti tahu artinya apa, itu mesti tahu. Dan yang gawat kalau enggak tahu artinya, masuk rumah, tamu pulang, berantem. Kenapa? Karena mendengar. Semakin lama semakin dewasa, saudara harus semakin mengerti. Saudara, saya belajar berjalan sama Tuhan. Tuhan ya sama. Saudara, kalau dulu di awal, saya pertama kali dilawat Tuhan, saudara, Tuhan itu ngomong panjang. Saya sampai nangis kayak film diceritain. Tapi sekarang nih kalau ngomong pendek. Saya masih ingat waktu Tuhan suruh kita semua pergi keliling, saudara, seluruh dunia. Saudara, pada waktu itu di SHRK saya masih ingat sekali. Saudara, dan kemudian nyanyi deblat, Hasto nyanyi deblat. Saudara, saya lagi duduk di situ, tiba-tiba Tuhan datang. Begitu Tuhan datang di sebelah saya kaget, kok Tuhan datang, saya berlutut.
Terus Tuhan cuma ngomong begini, darahku buat seluruh dunia. Saya nangis. Gak ngomong apa-apa. Cuma itu, darahku nak, untuk seluruh dunia. Saya nangis. Dan saya tahu, dan saya tahu, dan saya tahu. Saudara, dia pergi. Hari Sabtunya saya langsung kumpulkan semua. Dan saya berkata, kita akan pergi ke seluruh dunia. Apapun harganya. Dan Tuhan bukakan ajaib sekali. Dalam 1 tahun, kita pergi ke 200 negara. Saudara, makin hari saudara kenal Tuhan, caramu mendengar. Saudara, saya berdoa latih. Ayatnya Ibrani 5 tadi berkata apa? Orang yang dewasa melatih, saudara, panca inderanya. Punya panca indera yang terlatih. Tadi cara dengar. Demikian juga cara dengar dengan orang lain. Coba ya, kalau ada orang tuh setiap dengar gosip disampaikan. Saudara, ada orang nih, saya waktu itu tuh lagi liburan. Bayangin ya, lagi liburan. Saudara, saya lagi liburan sama suami saya, sama Pak Paul, sama anak-anak. Ada burut apung di Vietnam. Kami sedang peluk-pelukan. Ya, ada fotonya. Tiba-tiba masuk, Bu, ada yang heboh. Kenapa? Bilangnya Ibu Iin bercerai. Dan ini ditulis di mana-mana, dikhotbahkan di mana-mana. Terus saya bilang, terus disambung, Bu. Dari satu yang ngotbahin disambung. Saya ketawa. Saya bilang, biarin aja lah. Itu menunjukkan ketidakdewasaan. Saudara, kalau saudara ini dewasa, kalau dengar apa-apa itu check and recheck. Amin. Terlatih. Jangan, nih kalau bahasa Jermannya nih ya saudara ya. Dengar apapun mulutnya jeplak. Saudara. Sudah jeplak ditambah bumbu. Saudara ya. Ini tidak terlatih. Mari belajar cara mendengar yang terlatih. Saudara, bahkan kalau saudara dengar apapun dari saya, saudara tidak ngerti, sampai di rumah cerna lagi. Kalau saudara dengar dari saya, jangan langsung saudara cuma dengar sepotong, sudah disampaikan sehingga artinya berubah. Ini contoh. Ini iklan zaman dulu sekali. Saya masih ingat Pak Yusuf Roni sering pakai. Jadi saya kasih contoh. Dulu ada iklan Baygon. Dan iklannya adalah lagi di rumah, terus papahnya datang, ya. Terus anaknya teriak, "Papa datang." Tapi pada waktu papahnya datang tiba-tiba ada nyamuk juga, karena di luar kan banyak nyamuk. Ceplek papahnya. Terus kemudian anaknya bilang, mamahnya bilang, "Semprotkan Baygon sayang." Nah, saudara kalau tidak lihat gambarannya, maka akan disambung begini. Papa datang, semprotkan Baygon sayang. Jadi mamahnya ingin membunuh papahnya. Nah, kalau saudara tidak cukup dewasa, saudara tidak baca situasinya, dan saudara cuma marah, bagaimana mungkin tuh istri baik mau menyemprot Baygon ayahnya. Nah, ini cara pandang, cara dengar yang tidak dewasa. Sekali lagi, kalau saudara mau jadi dewasa, latih cara dengarmu. Check and recheck. Lihat kasusnya, lihat kondisinya, pelajari apa yang kau dengar. Apa yang kau dengar diolah lagi, dibawa di hadapan Tuhan.
dan dikembangkan. Itu adalah cara yang dewasa. Amin. Saudara sekarang next, setelah cara yang dewasa, saudara terus cara berbicara. Apalagi cara berbicara. Saudara, ada banyak orang cara berbicaranya tidak dewasa. Kalau yang masih suka gosip, ini cara tidak dewasa. Masih suka ngeluh, itu tidak dewasa. Masih suka bersungut-sungut, ngeluh sama bersungut-sungut beda. Tidak dewasa. Saudara, banyak sekali. Kita semua baru melewati, saudara, acara di Passion, acara saudara Yobel besar. Saya lihat ada yang dewasa dan tidak dewasa. Saudara yang dewasa mau nyampein kritik, tapi kritiknya bilang begini, Bu, ya, di belakang karena terlalu penuh, banyak anak-anak lari-lari, suaranya kurang terdengar. Padahal saya rindu sekali untuk dengar firman. Nah, ini yang dewasa. Tapi kalau yang tidak dewasa ngomongnya begini, Bu, sound sistemnya enggak benar, sampai enggak kedengeran suaranya. Percuma saya capek-capek kesini suaranya enggak kedengeran. Nah, saudara bisa ngerti, ada cara bicara yang dewasa dan yang tidak dewasa. Saudara, kalau saudara makin dewasa, saudara kan tahu, untuk gedung seperti di sana, ya, itu sangat sulit untuk bisa mengcover suasana dan suara. Saudara, itu gedung tidak dibuat dengan akustik yang baik. Itu gedung bentuknya melengkung seperti itu, cenderung bergema. Jadi apa yang sudah ada itu kami usahakan mati-matian supaya gedung itu bisa mempunyai akustik yang lumayan baik. Kami sewa cukup mahal, semua yang namanya yang di samping-samping hitam itu, saudara ya. Orang bilang, oh ditutup hitam supaya apa? Nah, ya, supaya kayak bioskop. Bukan. Itu supaya akustiknya tidak bergema. Itu supaya nyerap semuanya sound. Saudara, ini kalau makin hari saudara harus belajar makin dewasa. Pada waktu rapat itu saya geli sekali. Beberapa orang yang tidak dewasa itu nanya gini, kenapa mesti hitam? Kami tidak mau hitam itu jelek. Ya. Kami minta penutup kain semua warnanya merah. Gubrak, saudara. Ini orang, istilah saya, ngomong asal ngomong, tapi dia tidak tahu. Saudara, merah warna itu punya kemampuan menyerap berbeda-beda. Yang mampu menyerap sangat banyak itu cuma apa, saudara? Hitam. Ya. Jadi kalau begitu seperti itu, warnanya mau merah, kuning, hijau, saudara ya, ujungnya tidak bisa menyerap suara, malah memantulkan. Juga itu memantulkan cahaya. Nanti kalau misalnya dikasih merah, cahayanya merah, muka semua orang berubah merah. Nah, banyak orang dia tidak pernah menyelidiki, tidak pernah belajar. Ada nih, saya ngomong nih, ya, jangan tersinggung. Ini di antara kita. Saudara, bayangin ya, penari bawa dupa imam ngomong begini, dupa kayak dukun aja, sesat. Nah, ini tidak pernah baca Alkitab. Nanti sampai di rumah buka ya gadgetmu, ketik dupa, maka keluarlah saudara. Bahkan saudara ketik kemenyan, Yesus nih, Yesus, saudara ya. Pada waktu lahir dikasih apa? Yesus dukun ya? Kok dikasih kemenyan? Saya mau tanya, di surga ada kemenyan enggak? Ada? Yakin? Ada ayatnya enggak? Perjanjian lama, perjanjian baru?
Jelas separuh Anda baca Alkitab. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan jelas saudara di dalam Alkitab, di dalam Wahyu dikatakan, sampai nanti di surga, doa kita bersaut-sautan dengan kemenyan. Kalau saudara tidak belajar, saudara buka mulut, namanya saudara apa? Tidak dewasa. Itu memalukan. Itu memalukan. Jadi kalau ngomong itu dipikir, dipelajari, dicek. Jangan memalukan. Jangan memalukan. Ada banyak hal. Saudara, ada orang lagi bilang, banner kayak tapekong. Saudara, banner di Alkitab ada enggak? Banyak atau sedikit? Bahkan Tuhan namanya apa? Panji-panji. Jadi kalau saudara berani bilang banner kayak tapekong, sama dengan bilang gini, Tuhan itu tapekong. Begitu saudara. Kalau ngomong yang apa saudara? Terlatih. Amin. Itu namanya dewasa. Ya, kalau banyak-banyak nanti saya tidak berangkat-berangkat. Saudara, kemudian cara mencium, ya, indra. Ini jangan ngomong lagi nih. Mencium artinya ciuman mulut gitu. Alah. Ini ngomongin indra ya, ini ngomongin indra. Dan salah satu indra adalah indra apa saudara? Mencium. Penciuman. Saudara, kalau dewasa, saudara itu terlatih. Nih saya mau contoh nih. Saudara, kalau saudara ini tukang masak, saudara ndak usah lihat apakah masakan itu ya sudah waktunya dimasukin atau tidak. Misalnya nih ya, saudara api nyala, kemudian saudara kasih minyak. Saudara ndak usah lihat dan ndak usah nyoba begini. Oh, sudah nyala. Oh, belum, panas. Ndak usah. Bau minyak itu akan saudara kenal. Bau minyak segini, itulah waktu yang tepat untuk masuk. Saudara, ibu saya tukang masak. Ibu saya itu ya, kalau masak ndak di dapur. Saudara, dari baunya dia langsung teriak begini, sekarang mbak, lomboknya. Nanti dari baunya dia bilang begini, matiin mbak, sudah matang. Saya itu terlatih. Dulu kami, kalau saya masih sama ibu saya, kerjaan kami itu kalau makan di restoran begini. Kami makan, terus ibu saya sebelum makan, ibu saya suruh saya cium. Cium. Bumbunya apa saja. Dan saya sama ibu saya seringkali saling berlomba. Begitu nyium, saya bilang, bumbunya ini mah. Betul. Terus mami saya bilang, coba cium lagi, ada yang kamu belum sebut. Nah, saudara, itu terlatih. Terlatih. Cara kami mencium. Dan banyak orang saudara di jiwa, dia tidak bisa mencium. Mencium adalah sebuah indera yang Tuhan kasih untuk saudara. Sesuatu yang masih jauh. Ada banyak orang tidak bisa mencium pengkhianatan. Ada banyak orang tidak bisa mencium penyesatan. Ada banyak orang tidak bisa mencium kesombongan. Ada banyak orang tidak bisa mencium saudara keminderan. Sehingga itu kemudian sudah terjadi. Tapi saya berkata, kalau engkau dewasa, engkau akan bisa mencium. Engkau akan bisa mencium. Saudara tidak usah lihat, engkau akan bisa mencium. Saudara, nanti kalau saudara mengerti lagi soal roh, kalau saudara terlatih, saudara masuk sebuah gedung, saudara akan mencium. Itu bau gedung itu sudah ada hadirat Tuhan atau belum ada hadirat Tuhan.
Saudara, kalau ada hadirat Tuhan ya, ada tipis sekali bau air dan bau bunga. Semakin kental hadirat Tuhan, maka dalam satu gedung itu akan semakin kental bau air dan bau bunga. Saudara, di roh, di jiwa, indera itu perlu dilatih. Makin hari saudara akan makin dewasa. Yang selanjutnya saudara, yang terakhir adalah cara meraba. Ini juga jangan bilang, ya, ini enggak benar nih pengajaran meraba-raba, saudara ya. Kalau yang masih begitu, anak kecil dilarang bicara. Jadi saya mau bangun, kita sudah dewasa. Saudara, meraba itu adalah sebuah indera tersendiri. Kalau saudara menjadi seorang dokter, seorang guru, atau bahkan seorang istri atau suami, saudara akan tahu. Ya, apalagi tukang pijet, lebih lagi tahu. Kalau tukang pijet, supaya ndak porno tukang pijet aja. Kalau saudara tukang pijet canggih, saudara cukup meraba gini, saudara tahu orang ini tegang atau orang ini rileks. Orang ini ototnya salah, ketarik atau ototnya bagus. Hanya dari sekali meraba akan langsung tahu. Betul? Nah, di roh dan di jiwa juga sama. Saudara, engkau akan sangat bisa meraba. Saya punya ribuan anak buah, saudara. Ini kalau saya ketemu Pak Steve Alfa ya, saya cuma sekali pegang begini, tak, saya tahu. Dia lagi senang, dia lagi marah. Hari ini dia lagi santai, aman didekati. Kalau saya pegang, badannya udah kayak batu istilah saya. Orang bilang kayak batu gimana bu? Ya cuma saya yang tahu karena indera meraba saya terlatih. Sebenarnya saya kalau bisa tuh pengen teriak ke anak buahnya begini, jangan dekati Pak Steve, karena kamu buat salah sedikit meledaklah beliau. Nah ini indera meraba. Tapi juga di dalam pelayanan, di dalam bisnis. Kalau saudara punya indera meraba terlatih, saudara lihat bisnis itu langsung tahu. Tak 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 tak, nggak untung. Ini untung. Saudara langsung bisa meraba. Itu terlatih, saudara. Saya berapa kali ketemu orang, saudara, dan orang itu bilang, bu, saya investasi. Di mana? Di mall. Saya beli di mall, beli tempat. Kemudian saya investasi segini. Terus saya tanya, bapak mau bikin apa? Restoran. Saya tanya, bapak mau masak apa? Terus masak ini. Dari ngomong saudara saya langsung berkata, Pak maaf ya, kalau bapak bikin itu enggak untung, enggak akan laku. Kenapa? Terlatih untuk meraba, saudara. Dan ini kalau saudara enggak uji, saudara enggak belajar, saudara enggak bergaul, saudara enggak dengarkan Tuhan. Ini latihan day by day. Saudara enggak pernah dewasa. Enggak pernah dewasa. Kita mau jadi orang-orang dewasa yang dipercayakan banyak hal. Amin. Mari kita belajar melatih semuanya. Saya akan tutup, saudara. Dikatakan makanan keras. Saudara, Ibrani 5 ayat 14 dikatakan dengan jelas, orang yang dewasa biasa makan yang keras. Saudara, bubur, susu hanya untuk orang-orang, maaf kata, bayi, balita, atau yang sakit. Nah, persoalannya apakah saudara ini mau makanan keras? Atau saudara mau makanan cuma selalu yang enak?
Saya melihat gereja beberapa kali loh saudara. Saya khotbah yang keras ya. Saudara turun diomongin gini, Bu, gereja kami ini udah capek. Di luar itu penuh tantangan. Jadi tolonglah Bu kalau ke gereja, itu khotbah yang menguatkan, khotbah yang menghibur, khotbah yang membuat kami bersukacita. Dan jangan nakut-nakutin. Saudara saya bilang, oh ya Pak, maaf Pak, saya tidak biasa khotbah begitu. Saya pulang saya kasih tanda. Jemaat kanak-kanak, saya akan utus pendeta kanak-kanak di tempat itu. Saudara sering kali bahkan di tempat ini, saudara suka makanan yang lembut. Saya tahu. Saya ini bukan favorit, bukan pendeta favorit, betul kan? Saudara kan ngomongnya begini, aduh kalau Pak Agung baik, kalau Bu Iin dimarahin lagi. Sampai kapan saudara mau jadi dewasa? Ini pumpung saya mau kena bire nih. Saudara, untung loh saudara. Seandainya saya tidak mau kena bire, saya khotbah sejam lagi makanan keras. Nah, saya tahu tepuk tangannya. Terima kasih Bu. Ibu harus cepat pergi. Sudah selesai. Sejujurnya, kalau saya mulai khotbah bahwa siapa yang tidak menginjil, Alkitab berkata, engkau susah diangkat. Kalau saya khotbah bahwa kalau engkau tidak dengar suara Tuhan, maka engkau bukan domba. Saudara, setiap kali saya mulai khotbah keras, saya tahu ada begitu banyak yang sebenarnya belum bisa terima di sini. Tapi malam hari ini saya mau berkata, saudaraku, adalah sebuah kesedihan kalau saya tidak beritakan seluruh kebenaran. Saya harus beritakan seluruh kebenaran, walaupun itu sekeras apapun. Karena saya tahu kita harus bertumbuh. Suka tidak suka, kita harus menjadi dewasa. Suka tidak suka. Ada begitu banyak yang Tuhan ingin serahkan ke kita. Tapi Tuhan tidak pernah bisa serahkan itu ke anak-anak. Saudara, Tuhan ingin serahkan kekayaan, tapi Tuhan tidak bisa serahkan itu ke anak-anak. Tuhan sangat ingin menyerahkan saudara yang namanya karunia. Tapi Tuhan tidak bisa serahkan itu ke kanak-kanak. Tuhan sangat ingin serahkan yang namanya otoritas. Tapi Tuhan tidak bisa serahkan itu ke anak-anak. Saudara, kalau di Israel, maka umur 20 lah mereka wajib masuk militer. Saudara, karena itu kalau setiap kita mau disebut dewasa, suka tidak suka kita wajib untuk belajar perang. Saudara, di umur 20 lah, saudara, mereka wajib dan mereka bertugas sebagai imam. Saudara, mereka mulai memimpin doa berkat. Saudara, kalau engkau tidak bisa jadi orang yang berdiri antara Tuhan dan manusia, engkau tidak bisa bertanggung jawab dan menangisi jutaan jiwa-jiwa, maka saudara tidak bisa disebut dewasa. Saudara, dan di Israel, orang yang berhak menerima warisan, mengelola, dan bahkan punya hak untuk menjual setelah mereka umur 20 dan dianggap dewasa. Saudara, kita bilang Yobel besar. Kalau saudara belum dewasa, saudara tidak berhak mengelola, saudara tidak berhak menerima, saudara bahkan tidak berhak untuk menggunakannya. Karena itu, kenapa kami pilih tema dewasa?
Karena hanya mereka yang dewasa akan menikmati Yobel besar. Mari Pak Agung, saya berangkat dulu. Sudah diberkati Tuhan hari ini. Hampir semua yang tadi Bu Iin katakan saya setuju. Cuman satu aja yang menurut saya ada perkecualian, saudara. Karena orang tua kan seringkali kita berkata kalau sudah kawin makin lama makin pendek-pendek omongannya. Kecuali satu, Pak Yusak dan Bu Yusak. Saya pelayanan ke Jepara, saudara. Sekarang oleh karena faktor umur, Pak Yusak itu mesti kalau sudah selesai pelayanan, biasanya akan tinggal 1 hari, nginep dulu baru besoknya pulang Bandung. Hari itu selesai khotbah di Jepara, saya semobil dengan Pak Yusak, dengan beberapa saudara yang lain, dari Jepara ke Semarang. Di tengah jalan Bu Yusak telepon. Terus di speaker, supaya engkong tidak susah gitu ya, di speaker. Saya dengar, kita semua semobil dengar, saudara. Tidak pendek-pendek seperti kebanyakan orang, panjang. Ngomongnya gini, yang di mana? Kalau pendek kan di mana? Ya, ini enggak yang panjang. Di mana? Engkong juga jawab dengan sangat santai. Mau ke Semarang, Mak. Selesai pelayanan di Jepara. Ada apa, Mak? Tahu jawabannya? Mak kangen. Ya, yuk. Itu beda, saudara. Itu perkecualian. Kita semobil mukanya merah padam semua, melihat rayuan emak, saudara. Beberapa minggu lalu sebelum ke Israel, Pak Yusak saya undang ke Semarang untuk memberikan wejangan, mendoakan anak-anak Impact yang lulus. Lalu persis juga ada acara Ainfaf, saudara. Nah, saya masih ingat itu hari Sabtu, pagi-pagi, kita lagi makan siang ini di hotel. Mak telepon lagi. Kali ini nggak di speaker. Saya nggak tahu ngomongnya apa, terus minta disambungkan ke saya. Jadi saya yang terima teleponnya Mak, saya bilang, wah ada apa ini? Saya ditegur. Agung nakal. Engkong dibawa ke Semarang. Jadi sekarang emak sendirian. Ini sudah kangen sama engkong. Saya hampir pingsan loh, saudara itu. Mengingat Bu Iin didikannya emak, mumpung orangnya sudah pergi. Oh, kalau saudara lihat itu ya, waduh, emak itu luar biasa, saudara. Makanya teman-teman Windu itu kalau tidak sampai mesra begitu dengan pasangannya, mereka kehilangan warisan luar biasa. Saya percaya bahwa kita akan makin didewasakan dalam Tuhan, amen. Izinkan beberapa menit saya tambah, kemudian kita akan tutup dan kita bersyukur, kita berdoa dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu ayat, saya mau ajak Anda membaca. Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, perhatikan pada ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 2, ayat yang ke-52. Ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Saudara sekalian, semua orang sebetulnya merindukan akan apa yang dialami Tuhan ini berlaku dalam hidupnya. Alkitab mengatakan digunakan istilah favor of God and man. Favor dari Tuhan dan manusia. Dari kata favor ini saya percaya lahir kata favorite, kata favorit lahir dari situ. Sehingga kalau Anda bertanya, Pak, terima favor itu apa? Simple sebetulnya. Saudara menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Begitu Anda menjadi favoritnya Tuhan dan manusia, maka segala sesuatunya akan begitu mudah. Saudara, hari-hari ini 2 anak saya sedang di Korea. Mereka ini terima undangan untuk ikut pameran barang-barang organik di Korea, di Seoul. Dan saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Dari pihak panitia bayarin semua, naik SQ sampai ke Singapura, pulang balik, tiket pesawat dibayar, hotel dikasih, dan sebagainya, termasuk makan. Pokoknya mereka nggak bayar apa-apa, mereka hanya ikut pameran yang dibuat oleh beberapa company di Korea dan beberapa negara. Tadi pagi saya sempat kontak-kontak dengan anak saya yang paling kecil, ada dengan beberapa teman lagi, mereka berangkat, kalau tidak salah mereka berlima, mereka sedang di Korea sampai lusa. Dan pada waktu saya kontak, saya bilang, cerita dong, ada apa? Lalu anak saya yang kecil berkata, Papi, kita buat heboh ini, kita membuat kehebohan di pameran. Kenapa? Saudara, anak saya yang paling kecil itu baru umur 19 tahun. Jadi pada waktu dia muncul, mereka muncul, masing-masing itu ada penerjemahnya. Karena mereka banyak bicara bahasa Korea, ada penerjemahnya. Lalu kemudian mereka lihat anak kecil, umur 19. Wajah nggak bisa ditipu, ini belum dewasa ini. Dan mereka tanya terus terang. Pertama mereka tanya begini, kamu itu mewakili perusahaan yang bergerak di bidang apa? Lalu dia cerita apa yang dia kerjakan. Dia cerita panjang lebar tentang produk air minumnya. Lalu kemudian ditanya, apakah kamu pegawainya di sana? Anak saya senyum berkata, bukan. Aku ini pemegang saham terbesar di situ. Kaget saudara. Baru mereka tanya, umurmu berapa? 19. Waduh, aku bertemu dengan bos kecil ini. Langsung mereka membungkuk saudara. Anak saya ketawa-ketawa, ternyata penerjemahnya ini juga orang Kristen. Lalu ketika ngobrol kekristenan tambah bingung. Karena anak saya cerita soal pelayanan, apa yang dikerjakan, yang terjadi di Indonesia, dan apa yang Roh Kudus kerjakan. Belum lagi kemudian dia cerita, Desember kita mau bangun pasukan, bingung saudara. Jadi sambil menerjemahkan, sambil tanya kekristenan di Indonesia. Dan dia terima favor begitu banyak, dia masuk ke beberapa produsen apapun yang penerjemahnya menceritakan dengan semangat, kamu tahu nggak ini anak ini siapa katanya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian dia berkata, wah asik Pi, aku dapat favor dari banyak orang, semuanya terbuka, dan dia nikmati sekali hari ini di Korea. Kebetulan anak saya dua-duanya yang perempuan ini gemar makanan Korea, saudara. Tiba-tiba sore hari, kan mereka ngumpul lagi di tempat titik poinnya begitu. Anak saya, Bibi saya lagi, Pi, Cici juga buat kehebohan. Kenapa? Tiap kali dia jalan orang berkata gini, wah ini siapa ini, cantik banget, cantik banget. Pria-pria pada ngikuti Pi katanya. Nah terus, waduh ditawari macam-macam. Disuruh bawa produk-produk yang mereka ditawarkan ke dia. Katanya ini kok ada orang, dari mana? Katanya cantiknya luar biasa. Belum tahu tuh anak saya soalnya saudara. Itu cananya siapa? Nah itu namanya Anda terima favor. Tiba-tiba saudara jadi favoritnya orang. Entah karena apa. Di dalam kehidupan kita ini, siapa yang tidak suka ketika Anda menjadi favoritnya Tuhan dan favoritnya orang-orang di sekitar saudara? Itu tiba-tiba akan membuka begitu banyak hal
dan membuat kemudahan begitu rupa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya melihat dalam kehidupan saya ini, sejujurnya saya nikmati itu sangat banyak. Bukan saya manfaatkan untuk kepentingan saya pribadi, tapi itu membuat pekerjaan Tuhan dan tugas lebih mudah diselesaikan dalam anugerah Tuhan dan favor-Nya. Siapa yang ingin Anda terima nikmati favor yang seperti itu? Anda jadi favoritnya Tuhan dan manusia. Kalau yang saya khotbah enak kan saudara? Belum tentu sebetulnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa terjadi? Saya mau ajak Anda membaca lagi ayat yang sama. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Kata bertambah, bahasa Inggrisnya digunakan kata increase. Lalu akibat dari dia bertambah besar, bertambah hikmat, maka Alkitab mengatakan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia atau menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Saya lagi ngatur sebuah jadwal sebetulnya. Saya tidak tahu yang di Jakarta mungkin November kalau Tuhan izinkan saya akan buat itu. Saya lagi mau buat seminar tentang favor of God and man. Dan Tuhan ajari saya sangat banyak, terutama yang berkaitan dengan favor of man, walaupun juga favor of God. Itu Anda bisa tarik dan undang. Itu bukan semata-mata sekedar pemberian, oh orang ini favoritnya, enggak. Itu ada sebuah proses yang sebetulnya Anda bisa undang, namanya favor of God and man dalam kehidupanmu. Saya berharap nanti November kalau Tuhan izinkan saya bagi buat saudara. Kemarin ketika di Israel, dalam perjalanan berangkat Tuhan bicara begitu banyak. Dan kebetulan pada waktu kemarin itu, John Avancini kontak saya, dia berkata, Pastor, aku lihat kamu punya garam emas. Itu di Israel ada jual namanya garam emas. Dia bilang, boleh nggak aku nitip? Oke, saya carikan garam emas. Begitu mendarat di Tel Aviv, kita ngomong-ngomong cari garam emas. Di bus tempat kami, orang pada dengar, Pak Petrus cari garam emas. Ternyata di satu toko sudah ada 50 biji garam emas, plastik segini saudara, botol plastik segini. Yang punya toko berpikir, bus ini semua cari garam emas. Mereka tidak tahu saya cari garam emas banyak, supaya nanti kalau saya ngajar soal favor, itu dibagikan sebetulnya. Tuhan itu ngomong begitu. Nah, nanti kalau ngajar itu bagiin. Begitu turun, yang sebetulnya teman yang mau beli agak lambat ke tokonya. Begitu turun, rombongan turun dong. Inilah orang Indonesia. Anda tahu luar biasa itu. Masuk toko, tanya, mana garam emas? Dibuka semua. Waktu teman yang harusnya beli berkata, mana garam emasnya? Tinggal 15 biji. Loh, katanya 50. Iya, tadi. Yang beli, nah itu orang-orang Indonesia, temanmu sendiri, saudara. Kan nggak mungkin kita kumpulin balik lagi, saudara. Lalu setelah mereka beli, baru tanya, buat apa ini ya tadi kira-kira? Bayangin, saudara. Tapi soal kecepatan, kecanggihan seperti itu, saya berharap tidak luntur di tengah-tengah kita. Sambar dengan cepat yang Tuhan mau, saudara. Amen. Karena Alkitab juga mengajar kok. Taste and see. Kecap dulu baru dilihat ini apa. Banyak orang ngelihat dulu, nimbang-nimbang dulu, tidak pernah mengecap akan kenikmatan Tuhan. Semua yang dari Tuhan, sambar dulu. Saudara sekalian, apa yang membuat sebetulnya Tuhan, dia menikmati menjadi favoritnya Bapa dan manusia? Pak, apa enggak cukup favoritnya Tuhan? Dua-dua sebetulnya dari Tuhan. Bagaimanapun kita bergaul dengan manusia, Anda dan saya perlu nikmati yang namanya favor of man juga. Nah, kuncinya ada pada kata bertambah, increase. Saya mempelajari akan kata increase ini, saudara. Dan kalau Anda bisa mempelajarinya, Anda akan menemukan yang sama.
Kata bertambah itu gambarannya begini. Seperti sebuah logam besi ini ya, yang gede. Lalu kemudian orang berkata, tolong buatkan aku misalnya pedang yang panjang. Maka apa yang dibuat? Bagaimana sebuah besi seperti ini harus dibuat jadi sebuah pedang yang panjang? Bagaimana caranya? Hah? Apa yang harus dibuat? Orang itu, saudara, kalau Anda nggak ngerti saya jelasin. Maka logam ini pertama-tama harus dibakar. Begitu dibakar sampai mengangah merah, dia tarik, terus diapain, saudara? Pukul. Dipukul, maka besi ini akan makin bertambah. Sampai sebuah titik dia akan cukup dingin dan palu sudah tidak mempan lagi, maka dimasukkan lagi ke bara api. Dengan dimasukkan di bara api sampai merah lagi, tarik lagi, dipukul lagi. Maka besinya ini akan makin memanjang. Nah, itulah yang namanya bertambah. Kedewasaan itu tidak bisa sekedar Anda diajari dan kemudian tiba-tiba Anda menjadi dewasa. Bagaimanapun itu sebuah proses di mana dibakar dan ditempa, itu akan berkelanjutan seumur hidup kita. Dan makin kita mengikuti proses Tuhan, sehingga kita makin bertambah, tiba-tiba Anda menjadi favoritnya Tuhan dan manusia. Ada orang datang ke saya, dia berkata begini, Pak, saya pengen urapan seperti Bapak. Jangan, saya bilang. Pak, saya ingin terima favor seperti Bapak. Please, jangan. Bapak ini egois. Enggak. Sebab kamu tidak tahu yang saya lewati. Ada banyak hal yang sebagai pribadi atau hamba Tuhan saya nggak bisa ungkapkan. Satu, karena mungkin nyangkut orang lain dan sebagainya. Tapi engkau tidak pernah ngerti apa yang saya lewati. Satu hari anak saya tulis di PP-nya bagus sekali. Dia berkata, engkau mungkin kenal namaku, tapi engkau tidak pernah mengerti apa yang aku lewati. Dan itu dialami oleh banyak orang. Orang hanya ingin melihat akan luarnya, dan dia mengingininya itu, tapi tidak pernah mengerti proses yang dilewatinya. Tapi saya berkata buat saudara, Tuhan tidak pernah akan mendidik menempa kita melebihi kekuatan kita. Dia ukur semua kekuatan kita. Dan disitulah dia berkata, kamu bisa sampai kepada ketinggian tertentu. Saudara sekalian, saya melihat sebuah kenyataan ya. Tuhan tempa kita bertahun-tahun dengan panas yang tinggi, dengan pukulan yang luar biasa. Dan ujungnya memang kita nikmati favor of God and man. Pada waktu hari terakhir kami di Israel, kami buat ibadah di ruang terbuka. Pada mulanya, itulah tempat yang kami pikir kami akan pakai buat melihat dan berdoa pada waktu blood moon. Dan saya bersyukur kalau seandainya itu terjadi malam hari dan kami di situ, nyaris tidak melihat apa-apa, saudara. Kenapa? Tempat yang kami pakai ini cukup tinggi. Tapi tempat itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Di daerah Bukit Zaitun, tapi di tengah-tengah kepadatan penduduk kota di tempat itu, kampung di tempat itu. Saudara, kita datang dengan 700 orang, pasang sound system gede, musik dan sebagainya, dan kita nari dengan jubah, pasukan shofar kita luar biasa, jumlahnya puluhan, sampai harus diatur kapan bunyi, kapan tidak. Kalau tidak, tiap menit berbunyi, yang khotbah frustrasi, saudara. Baru ngomong, saudara, doa.
Hari ini jadi harus diatur, dikendalikan semua dengan baik. Saudara, apa yang terjadi? Teman saya pernah ceritakan itu, dia kepala sekolah dari Bethlehem Bible College, dia khusus datang ingin kebaktian bersama-sama dengan kita. Dia berkata, "Pastor, boleh nggak aku ikut kebaktian dengan kalian?" Oh boleh. Dia datang, dia masuk ke daerah itu, dia duduk dengan beberapa hamba Tuhan. Sepanjang ibadah saya berdiri, saya bilang, "Tuhan, ini tempat spesial, karena Engkau di tempat ini terakhir kali menginjakkan kakimu di bumi ini, dan Engkau terangkat naik ke surga." Saudara, selama tarian, selama pujian, saya rasakan hadirat Tuhan. Dan kita nyanyi dengan bebas, kita menyembah Tuhan dengan bebas. Beberapa orang cerita dengan saya, didatangi Tuhan Yesus di tempat itu, termasuk keponakan saya. Ibunya lihat, waktu doa tiba-tiba dia berlutut, dan dia pegangi lututnya, dia nangis. Dipikir mungkin anaknya sakit atau kedinginan, saudara, karena itu malam hari. Selesai semua, anaknya cerita, "Tadi aku didatangi Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, hidup sungguh-sungguh dengan aku, sebab tidak lama lagi aku akan datang kembali." Nah, saudara sekalian, setelah saya melihat jepretan foto beberapa orang, saya kaget, karena saya melihat di tengah-tengah itu ada malaikat begitu banyak pada waktu kita menyembah. Selesai acara, teman saya ini datangin saya. Dia orang Palestina, lahirnya di Yerusalem. Ketika dia remaja, belum bertobat, dia ikut intifada, ikut lempar-lempar batu, saudara. Itu backgroundnya dia. Nah, saudara sekalian, dia datangi saya, dia berkata begini, "Pastor, hari ini tidak sia-sia aku datang kemari. Kamu tahu nggak, ini mujizat. Aku lahir di Israel. Aku mengerti kampung ini seluruhnya tidak ada yang Kristen. Bahkan sebetulnya tempat yang sekarang orang berkata tempat Yesus naik ke surga itu adalah milik dari saudara sepupu kita." Dan dia berkata, "Yang aku tahu, ini hanya boleh dipakai ibadah gede seperti ini, setahun cuman sekali, waktu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selebihnya hanya kelompok-kelompok kecil, doa di situ, tapi tidak pernah seperti ini, tidak pernah." Dan dia berkata, "Buat aku ini kejutan luar biasa." Dia bilang, "Lihat sekitarmu, corong di mana-mana loh." Dan itu jam tertentu kita sampai berhenti karena kenceng sekali suaranya. Dia berkata, "Kalau ini bukan favor Tuhan and man," dia berkata, "tidak mungkin terjadi. Kalian dilempari satu batu masuk saja, itu akan mengundang batu yang lain. Dan suasana kalau Anda tahu di Yerusalem sedang panas sekali dalam hari-hari ini. Dan Anda mengerti, banner kita, jubah kita, bintang Daudnya di mana-mana. Anda bisa kebayang nggak kalau mereka ngelihat itu, buat mereka itu simbol politik." Saudara, yang saya mau katakan buat saudara, dia berkata, "Tapi ibadah malam ini menginspirasi aku. Aku percaya Timur Tengah pasti diselamatkan dan dilawat Tuhan." Dan ini sudah mulai terjadi. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan pendeta dari Irak, dan dia datang kemari, dia berkata, dengan peristiwa munculnya ISIS, 32% dari anak-anak muda Irak sekarang ini mengklaim dirinya tidak mau kenal Tuhan sama sekali dan jadi ateis. Dia berkata, "Aku tidak beragama." Dia tinggalkan agama lama mereka dan berkata, "Aku tolak, tidak mau." Di Mesir fenomena yang sama, 15% dari populasinya mengatakan meninggalkan agama mereka. Apa yang sedang terjadi, saudara? Dunia sedang bersiap menghadapi sebuah drama terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Saudara sekalian, kita perlu kerja lebih keras, kerja lebih kuat, kerja lebih efektif. Anda perlu favor of God and man dalam melaksanakan, menuntaskan tugas kita. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan dari India. Mereka tanya, "Apa nasihatmu buat kami?" Saya ngomong yang sama, kerja lebih kuat, kerja lebih keras dalam anugerah Tuhan. Mereka bertanya, "Kenapa begitu?" Waktu kita menurut saya tidak panjang lagi. Saudara, coba Anda renungin ya.
Saya tidak berani berkata bahwa Tuhan bicara dengan saya. Tapi ini yang di hati saya muncul. Anda boleh pertimbangkan. Sekarang ini di negara Suriah, ratusan ribu warganya mengungsi. Dan kepergian mereka bukan ke negara Timur Tengah lain. Mereka semua ke Eropa. Dan sudah banyak dari mereka yang tenggelam di laut. Begitu itu pengungsi jadi masalah di Eropa. Dan itu kan seperti yang saya pernah share dengan saudara kan. Akhir tahun lalu Tuhan berkata pergi ke Eropa. Nah. Begitu saya pulang dari Eropa terjadi itu. Ratusan ribu orang dari Timur Tengah sekarang masuk ke Eropa. Saudara, bantu doa karena tahun depan kita akan buat 300 pendeta di Jerman dan beberapa ratus pendeta di London. Tapi ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya melihat sebuah gejala yang saya percaya ini jadi penentuan. Apa yang saya lihat saudara? Sekarang ini di Suriah mulai terjadi penumpuan tentara dari bangsa-bangsa. Amerika sudah diizinkan pakai pangkalan Turki untuk masuk ke Suriah. Menurut saya, sudah ada pasukan Amerika di Irak. Menurut saya, ada pasukan elit mereka di Suriah, melatih orang-orang di sana. Inggris kirim pasukannya, Perancis kirim pasukannya. Kelihatannya baru angkatan udara. Sekarang yang lebih mengerikan, Rusia kirim pasukannya. Jadi mereka lagi ribut sendiri, overlapping daerah. Mereka tidak mau bertempur, tapi Rusia kemarin saya nonton TV, dia kirim jet-jet paling mutakhir yang dia punya, paling modern. Dia gempur banyak. Dan tiba-tiba beberapa hari lalu saya diberitahu, Cina mulai kirim pasukannya. Ini yang menakutkan saya sebetulnya. Dalam waktu yang tidak lama, saya tidak berani berkata ini Tuhan yang bicara ya, tapi itu muncul di hati saya. Dan aku pikir saya benar. Nanti Anda akan lihat buktinya. Penumpuan pasukan akan makin banyak di Suriah. Mereka akan membuat Suriah tenang dan para pengungsi dikembalikan lagi. Yakin saya, itu ide mereka. Sebab Eropa tidak punya uang membiayai mereka. Semua sedang turun. Begitu pasukan-pasukan ini masuk ke Suriah, akan terbagi-bagi nanti. Dan tumpuan pasukan ini, saudara dengerin ya, untuk digeser masuk ke Israel, hanya soal beberapa menit saja. Sebab Suriah berbatasan dengan Israel. Sedangkan di perbatasan Libanon, pasukan PBB di situ, termasuk yang dari kita. Yang saya coba lihat adalah, saya berkata begini, Armageddon di depan mata. Satu hari akan ada triggernya, akan ada penyulutnya. Kalau Anda tahu Armageddon, pasukan dari bangsa-bangsa akan datang menyerang Israel dan akan terjadi penentuan di lembah Armageddon. Menurut saya, waktu kita tidak lama. Sekali mereka masuk Timur Tengah, tidak bakal keluar, saudara. Sebab itu minyak dan kandungan yang lain semua di situ. Dan mereka akan ambil semua. Mari kerja lebih kuat. Mari belajar saling mengasihi, unity sebagai tubuh Tuhan. Mari belajar dewasa, nangkep ini zaman seperti apa. Kalau Anda tumpuk hidupmu bagi dirimu sendiri, Anda hanya menyimpan semua bagi dirimu, tenagamu, cara kemampuan berpikirmu, segala macam pelayananmu Anda hanya pakai buat dirimu, satu hari tiba-tiba Anda sadar, Anda akan seperti gadis yang bodoh. Anda tahu di mana kesalahannya? Gadis yang bodoh, salah satu kesalahannya adalah dia kan tidak punya minyak persediaan. Kenapa? Dia lebih suka uangnya dia kantongin. Baca di Alkitab, Yesus berkata, ketika yang bodoh ini kehabisan minyak, dia berkata kepada yang bijaksana, beri aku minyak. Banyak orang berkata, oh minyak simbol Roh Kudus. Dengerin, Roh Kudus tidak bisa dibeli. Yang bijaksana berkata, tidak bisa. Nanti tidak cukup buat kami. Pergi sana beli.
Dan mereka pergi beli. Artinya, semua resources, sumber daya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita simpan untuk sesuatu yang tidak membuat terang hidup kita menyala. Saya berdoa, berhenti egois dengan hidup kita. Berhenti hanya memikirkan kepentingan kita dan masa depan kita. Waktu sudah tidak banyak lagi. Saya lihat di Timur Tengah ini, percepatannya luar biasa. Kemarin dalam 2 hari, teman-teman dari berbagai bangsa datang. Semua berkata, kapan ke negaraku? Kapan ke negaraku? Saya bilang, mungkin tahun depan lah ya, kalau Tuhan izinkan. Yang dari Baghdad berkata, aku mau buat konferensi besar kalau Anda datang. Oke. Saya kirim Pak Steve Alfa saja ke Baghdad, kira-kira begitu. Well, mungkin saya datang kalau Tuhan izinkan. Yang dari Cina ngomong yang sama, India ngomong yang sama. Dan dengar baik-baik saudara. Menurut saya nih, waktu kerja kita sudah tidak banyak. Saya hanya berdoa Tuhan, biar kalau boleh yang orang-orang kita ditariklah dari sana. Supaya kalau itu terjadi, tidak ada dari bangsa kita yang ikut masuk ke Israel dan memerangi umat pilihan Tuhan. Bencana, saudara. Bencana. Saya sudah lihat, saya kaget begitu saya dengar berita Cina kirim bebak, memang nggak banyak, beberapa ratus. Sebab mereka terusik dengan provinsi Xinjiang mereka. Karena itu diinspirasi dari yang di sana. Terusik. Tapi kalau itu sudah mulai terjadi, saudara, saya berkata Tuhan, ini hanya soal waktu. Penumpuan kekuatan dunia akan ada di Timur Tengah. Itu di tetangganya Israel. Berarti Armageddon. Sudah tinggal tunggu hitungan. Saya tidak berani berkata kapan. Tapi selama ini, yang saya rasain, saudara, saya nggak mengklaim diri saya prophet. Saya profit kok saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan suruh saya ke Ukraine, kejadian. Tuhan suruh saya ke Thailand, tanya itu Pastor Siripong, kejadian. Tuhan suruh saya ke Eropa, kejadian. Ini same feeling di sini. Dia bilang, nggak banyak loh nak waktu. Ayo kerja sebagai orang dewasa. Buang yang tidak ada gunanya dalam hidup kita. Amen, saudara. Saya berdoa kalau Tuhan izinkan minggu depan saya ngajar Anda favor of God and man. Karena itu dibutuhkan semua kita untuk bisa kerja lebih efisien dan memuliakan nama Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang Engkau taruh di hati hamba-Mu. Hari ini kami mau hadapkan hidup anak-anak-Mu. Angkat tangan-Mu, biar blessing Tuhan turun dalam hidup-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Siapkan kami. Ini waktunya sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan, Kau mengerti segala sesuatunya. Dunia sedang berubah sangat cepat seperti ini. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus, buat seperti ada awareness kuat di roh kami. Buat seperti radar alarm kami bisa meraba dengan cepat apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Ayo bahasa roh sebentar saudara. Biar aktif, rohmu biar aktif, rohmu biar aktif. Kiara shikarana mata karala shikirenemet. Nikere shikayana mata karala mata kalana. Kiara hasikirene kata karala mata kaya ramata. Tuhan, urus sekarana mata kaya ralama sikiri. Mikirata sandarala. Uria hasakarana mata karala. Ranata kaya rama. Tuhan,
ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya ralarararo. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya diingatkan Tuhan. Saya tidak ingat sebelumnya. Beberapa hari yang lalu ada seseorang kirim saya teks nubuatan yang disampaikan oleh Maurice Clark. Anda pernah dengar nama beliau? Maurice Clark minggu lalu pas kami di Israel juga sedang di sana. Hanya karena jadwal kami padat sekali, saya nggak bisa undang dia. Tapi pada waktu malam sebelum blood moon, dia bernubuat. Saya masih ingat, saya baca itu nubuatannya. Dia berkata, Israel akan diserang oleh musuh-musuhnya. Saudara sekalian, dia tidak berkata bahwa itu Armageddon. Tapi tidak tahu dalam hati saya, dalam skala kecil atau bagaimanapun. Saudara, saya lihat itu sudah di depan mata. Saya heran sekali, saya tidak tiap tahun ke Israel, terakhir mungkin 3 tahun lalu. Tapi kali ini, dalam setahun saya pergi 2 kali. November saya akan pergi lagi. Pertama-tama saya akan ikut bicara di konferensi tahunan Maurice Cerullo untuk orang-orang Israel di Tel Aviv. Tapi kemudian saya akan mengajar di Bethlehem Bible College dan dengan tambahan beberapa hal lagi. Saya melihat saudara, kebutuhan urgensi besar sekali untuk mendorong teman-teman yang berbahasa Arab di Timur Tengah untuk punya keberanian lebih lagi memberitakan Injil. Tidak ada pilihan kecuali kita dukung. Malam ini sebagian dari persembahan saudara, saya ingin berikan persembahan untuk sekolah Alkitab itu. Supaya makin banyak anak-anak muda yang mau belajar firman, bisa dibiayai. Mereka tinggal di kampung-kampung Palestina yang miskin. Tapi mereka anak Tuhan yang militan. Cinta Yesus luar biasa. Mereka perlu dilengkapi. Dan hanya dengan bahasa yang sama, mereka bisa kemana-mana. Saya berdoa supaya dalam hidup semua kita, Anda mengerti bahwa Tuhan sedang mendesak kita untuk ambil bagian melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya mau ajak semua angkat tangan saya lagi. Saya ingin Anda tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau Anda persembahkan hari ini. Bangsa-bangsa di hadapan kita. Mungkin Anda belum bisa pergi ke Timur Tengah. Tapi mari dengan keuangan kita support mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau bicara ya Tuhan. Biar kami bisa merasakan sense of urgency yang kuat. Sesuatu harus dibuat. Kerajaan Tuhan harus ditegakkan. Waktu kami tidak panjang. Tapi kami tahu Tuhan, sesuatu yang luar biasa sedang ada di depan mata kami. Kami ucapkan damai buat Israel dan Yerusalem. Kami berkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan semua kutuk yang keluar dari bangsa ini. Dan kami ubah semua kutuk jadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Satu doa hamba-Mu juga. Jangan ada satu orang Indonesia pun, apalagi mewakili bangsa, ikut-ikut bermusuhan dengan umat pilihan-Mu. Kami tidak mau ada kutuk atas bangsa ini. Kami mau ada berkat Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan, beri korban kami dengan sukacita, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, mari beri yang terbaik buat Tuhan kita.
berdiri sama-sama. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. To follow Jesus, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Cause before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Cause before me, the world behind me. No turning back. No turning Thank you Lord, terima kasih Tuhan. before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Saudara, sebelum kita berdoa, bantu doa bulan ini sampai akhir tahun merupakan hari-hari yang padat sekali. Saya besok harus ada kebaktian di kota Solo, gabungan dengan banyak gereja dan juga dengan teman-teman Katolik. Malam pulang Semarang, hari Jumat ada memberi pembinaan buat pengurus Bamak yang baru kota Semarang. Kemudian hari Sabtu Minggu ada kebaktian. Senin saya ke Filipina dengan Brother John Avans ini selama beberapa hari. Pak Kevin akan sama-sama dengan saya. Kamis pulang, Jumat ada rapat untuk acara akhir tahun. Sabtu Minggu ada kebaktian lagi. Senin, pokoknya minggu berikutnya saya ke Banjarmasin dan ke Kupang ada KKR di lapangan terbuka. Dan minggu depannya lagi ada KKR untuk TNI Polri di Bali dan malam ada KKR lagi. Kemudian sambung Jogja, pertemuan doa hamba Tuhan dan kebaktian di Temanggung. Dan kemudian SHRK lagi, luar biasa ini. Saya melihat tahun yang luar biasa. Amen, saudara. Jadi Dayah Tam ketika di gereja berkata kepada saya, ada 3 tahapan, kamu berjalan, kamu berlari, dan kamu akan terbang. Dia berkata, selama ini kamu baru berjalan. Saya bilang, saya sedang apa? Berjalan katanya. Sebentar lagi kamu masuk berlari. Saya nggak kebayang terbangnya seperti apa. Dan tidak keberatan kalau Tuhan kasih jet pribadi. Mungkin Bu Iin nggak terlalu suka, nggak apa-apa, saya nikmati sendirilah. Paling kena biri dia nebeng saya, toh bagaimanapun juga. Well anyway, bantu doa, ini kerja keras yang luar biasa. Saya November awal setelah SHRK saya ada KKR di Malaysia, betul ya? KKR di Malaysia beberapa hari, kemudian pulang, ada tanggal yang sakral, itu ulang tahun istri saya dan anak saya yang paling kecil, tidak boleh diganggu gugat itu saudara, walaupun kue roti kecil semeter gitu, tapi tetap itu ulang tahun hari sakral, dan setelah itu ke Israel, saya lupa lagi nggak tahu kemana. Dan seterusnya, dan Desember SHRK lagi, dan kita persiapan buat membangun 100.000 pasukan. Tapi saya berkata dalam anugerah Tuhan, semua kita bisa tuntaskan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, kami bawa korban kami di hadapan Tuhan, biar jadi sebuah perjanjian garam antara kami dengan Engkau Tuhan. Sesuatu yang abadi akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua korban kami Tuhan menghormati, menghargai dan memberkati dan berlipat ganda dalam hidup kami. Kami pulang dengan blessing yang terbaik sepanjang sebulan ini. Engkau memberkati kami. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami malam ini sampai Maranatha, dan semua termeterai dalam anugerahnya. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin. God bless you.